warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Muhammad Tajidin Nur dari SMK Negeri 2 Amuntai. Saya Ibu Indarti dari SLB Negeri 2 Amuntai. Saya Umi Cahyaningsih dari SDN Muara Tapus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indarti. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin Ibu meminta saya ya Bu Oke. untuk mengobservasi pada saat Ibu melakukan coaching gitu ya Bu. Jadi izin Bu, hari ini saya mau menindaklanjuti terkait Ibu mau melaksanakan coaching dan meminta saya untuk mengobservasi gitu kan Bu, atau mensupervisi ya Bu. Nah sebelumnya mohon izin Bu, saya mau berdiskusi dulu dengan Ibu, boleh ya Bu? Bisa Pak. Dan saya juga mungkin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama Bu mengenai rumput penilaian. Jadi Ibu nanti pada saat coaching saya akan mengamati Bu bagaimana proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian tirta itu kan Bu seperti yang kita ketahui kan ada tujuannya Bu. Ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Jangan lupa juga Ibu terkait dengan prinsip coaching yang harus diterapkan nanti. Nah itu ada kemitraan ya Bu, kemudian ada proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi biar coaching nanti tergali ya Bu. Nah saya bertanya Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Kompetensi coaching itu kan sebetulnya ada 3 ya Pak yang kita ketahui. Itu kan kehadiran penuh atau tulisan, terus kemudian yang kedua mendengarkan aktif dengan rasa, yang ketiga itu membuat pertanyaan yang menarik. Nah terkait untuk yang yang ingin saya kembangkan dalam diri saya itu kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi Ibu secara spesifik ya Bu, dari 3 kompetensi itu memilih untuk membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu. Karena memang saya kurang di situ Pak. Ya masih perlu untuk memperbaiki kompetensi saya yang itu gitu Pak. Ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi indikator apa Bu yang ingin Ibu inginkan pada saat proses coaching nanti? Indikatornya tentunya saya ingin coach saya nanti itu beliau dapat menemukan sendiri Pak solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian beliau juga bisa menentukan sendiri langkah-langkah apa yang akan beliau lakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Sampai ketemu pada saat coaching nanti ya Bu. Terima kasih. Mohon bimbingannya loh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Sibuk apa sekarang Ibu? Kesibukan saya masih seperti biasanya Bu, dengan anak-anak peserta didik di sekolahan. Tapi tentunya kita selalu bergembira ya. Karena kan anak-anak SD ini kan membuat kita yang gembira kan Ibu. Karena dunia mereka masih dunia bermain Bu. Nah, apa nih yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Jadi maksud dan tujuan saya ingin sharing dengan Ibu yaitu cara menggali dan mengetahui keberminatan peserta didik di bidang olahraga Bu. Oke. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang bagaimana cara menggali potensi dan keberminatan peserta didik Ibu di bidang olahraga. Kemudian harapan Ibu terhadap pertemuan kita kali ini itu apa Bu? Harapan saya hari ini mudah-mudahan dapat solusi dan bisa mengatasi cara menggali keberminatan peserta didik yang ada di sekolah saya. Oke. Terkait dengan cara menggali keberminatan peserta didik di sekolah Ibu, yang sudah Ibu lakukan itu apa Bu?
sebelumnya artinya yang terdahulu belum pernah melakukan rekrutmen, yaitu menggunakan instrumen cara mengetahui minat dan potensi peserta didik saya, Bu, dan belum pernah melakukan pemetaan. Jadi di situ mungkin kesulitan kami, Bu. Oke. Apa namanya tadi Ibu mengatakan bahwasannya dulu itu belum pernah dilakukan apa namanya penggalian terhadap potensi keberminatan peserta didik, belum juga dilakukan pemetaan gitu ya Ibu. Dari level 1 sampai 10 yang Ibu lakukan ini berada di level berapa gitu? Mungkin karena Kalau menurut Ibu, kalau menurut saya, Bu, mungkin karena belum terkoordinir mungkin ya, jadi masih sekitar 5 atau 6. nah, kemudian ini Ibu mau menaikkan di level berapa? Dengan Ibu adanya maunya menaikkan di level berapa gitu? dengan adanya sharing ini, saya berharap bisa menaikkan level ya setidaknya di angka 7 atau 8. Oke, semoga Ibu. Iya. Terus kemudian kondisi ideal yang menurut Ibu level 8 itu yang seperti apa gitu? Kalau menurut Ibu? Kalau kondisi ideal yang kita inginkan, berarti kan yang tadinya tidak melakukan, artinya rekrutmennya dari memakai instrumen berbakat dan minat siswa tadi, mungkin itu akan saya lakukan, dan yang sebelumnya tidak dilakukan pemetaan, yang akan datang akan kami lakukan pemetaan, dan yang jelas kami di sekolahan akan melakukan kolaborasi baik dengan guru bidang studi PJOK ataupun dengan bendahara BOS, Bu. Artinya dalam pelaksanaan tersebut kami tentunya pasti memerlukan pendanaan dan pembiayaan. Oke, kalau apa namanya menurut Ibu tadi kondisi ideal itu adanya apa namanya instrumen gitu, adanya instrumen untuk menggali potensi dan keberminatan peserta didik. Kemudian yang kedua adanya pemetaan gitu, terus yang ketiga adanya pembinaan gitu Ibu. Kemudian rencana apa nih Ibu untuk apa yang Ibu lakukan untuk apa namanya untuk meraih kondisi ideal ini? Rencananya mungkin cara yang efektif untuk ke arah situ yang di atas tadi, artinya dengan cara rekrutmen tadi, dengan cara menggali potensi dan keberminatan siswa tadi, tentunya setelah dapat pemetaan tadi akan lebih bagusnya lagi, artinya pembinaan akan dijalankan sesuai dengan prosedurnya, Bu. Oke. Jadi rencana Ibu nantinya akan satu melakukan apa namanya Ibu melakukan pemetaan gitu, pemetaan terkait apa namanya minat dan bakat peserta didik di bidang olahraga itu. Kemudian yang kedua itu melakukan pembinaan gitu, pembinaan sesuai dengan prosedur. Pembinaan yang sesuai dengan prosedur itu menurut Ibu yang seperti apa gitu? Pembinaan yang sesuai dengan prosedur, kalau menurut saya pribadi, Bu, artinya pembinaan yang dilakukan sesuai dengan bakat dan minat potensi peserta didik kita, Bu. Artinya contoh misalnya kayak anak tersebut berpotensi di bidang renang ataupun senam, alangkah bagusnya artinya apa yang mereka butuhkan bisa kita penuhi dengan cara pembinaan. Misalnya kita bisa menganggarkan pemanggilan pelatih, Bu, artinya yang dari luar sekolah kita adakan di sekolah, misalnya dalam 1 bulan 1 kali atau 2 kali, Bu. Oke, jadi menurut Ibu pembinaan yang sesuai prosedur itu adanya pelatih ya Bu, adanya pelatih, kemudian pembinaan secara rutin ya, secara rutin terjadwal. Untuk melakukan itu Ibu membutuhkan dukungan dari siapa? Yang Ibu butuhkan dukungan dari siapa dan seperti apa Ibu untuk melakukan rencana-rencana Ibu itu? Kalau dukungan, Bu, menurut saya otomatis dukungan semua dari warga sekolah lingkungan yang ada di sekolah saya pribadi, tentunya seperti kepala sekolah, seperti
seperti semua rekan sejawat, guru bidang studi, terutama guru PJOK, binaan pos, dan tentunya juga memerlukan support system dari orang tua wali. Oke. Itu selama ini tidak ada kendala nih Bu terkait dukungan itu. Artinya semua warga sekolah itu mendukung saja kan Ibu dengan mungkin adanya program-program sekolah itu. Selama ini alhamdulillah Bu, untuk dukungan kami tidak mendapatkan kendala, artinya apresiasi dari warga masyarakat sekitar ataupun orang tua wali sangat mendukung dengan adanya pembinaan yang kami lakukan di sekolah kami. Oke, jadi terkait dukungan tidak ada kendala gitu Bu. Terus kemudian Ibu tadi sudah menyusun rencana gitu. Yang pertama tadi kan Ibu mau membuat instrumen terkait dengan instrumen asesmen untuk penggalian bakat minat peserta didik. Kemudian yang kedua kan Ibu tadi mau melakukan pemetaan deh. Yang ketiga Ibu mau melakukan pembinaan sesuai dengan prosedur. Nah, komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu ini apa? Komitmen dari kami, terutama saya pribadi, ingin memajukan kemampuan ataupun bakat dan minat peserta didik yang ada di sekolahan kami. Oke, berarti Ibu sudah berkomitmen deh untuk melakukan rencana-rencana itu, dan komitmen yang dipegang itu Ibu ingin memajukan peserta didik ini sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, ini karena kan sudah lama Ibu kita ngobrol ini. Maksudnya pertanyaan terakhir ini sekedar untuk mengingatkan Ibu saja gitu. Kira-kira kapan Ibu yang mau rencana-rencana Ibu ini mau Ibu lakukan? Terkait dengan rencana Bu, kalau saya kapan, insya Allah akan kami laksanakan. Kebetulan kami bukan ajaran baru, jadi dari ajaran baru ini kami akan menyusun jadwal atau planning, artinya kami memerlukan nanti maksudnya bermusyawarah dengan baik itu pelatih atau bendahara bos kapan dan waktunya dilaksanakan. Tapi yang jelas Bu, semester 1 akan kami mulai, jadi berapa cabang dari bidang olahraga yang akan kami temukan nanti sesuai dengan bakat minat yang kami temukan di instrumen pengisian pemetaan. Terima kasih loh Ibu sudah banyak jadi kita ini tidak terasa, kita ini saling sharing Ibu, nanti kan ide-ide Ibu ini juga bisa nanti saya terapkan di sekolah saya Ibu, terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan. Kiranya apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Untuk pembicaraan hari ini Bu, saya rasakan sangat bermakna sekali, karena dalam artian apa yang ingin saya wujudkan, apa yang ingin saya lakukan bisa saya keluarkan dan dapat artinya saran dan masukan dari Ibu nanti. Mudah-mudahan bisa saya terapkan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak peserta didik yang ada di sekolah. Oke. Amin, semoga bisa terlaksana Ibu. Rencana-rencana Ibu semoga terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan tujuan Nanti kita bisa sharing lagi Bu kalau Ibu sudah mengimplementasikan. Saya pengen mendengar ceritanya nanti seperti apa implementasinya di sekolah Ibu terkait dengan rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan gitu. Siapa tahu nanti bisa diterapkan juga nanti di sekolah saya. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini Bu. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum Bu Indarti. Waalaikumsalam. Maaf Ibu Indarti, saya menunggu lagi nih, ada waktunya lagi Bu. Mohon izin ya Bu. Oke. Jadi tadi saya sudah melihat Ibu melakukan proses coaching ya Bu. Sebelum kegiatan ini diakhiri Bu. Jadi gini Bu, pada saat Ibu tadi melakukan coaching ya Bu, dari indikator tadi Bu, kan ada indikatornya kan Bu yang diharapkan. Nah, coba Ibu ceritakan nih, apakah sudah tercapai atau belum? Dan kalau sudah tercapai, apanya yang sudah tercapai Bu? Kalau belum, apanya yang belum? Silakan Bu. Alhamdulillah sudah tercapai Pak menurut saya.
Ya kan indikator kemarin kan indikator yang saya yang saya inginkan itu kan si coach ini bisa menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian beliau juga bisa mengidentifikasi apa yang akan beliau lakukan gitu terhadap permasalahan yang beliau hadapi ini. Nah tadi waktu coaching itu Pak, Ibu Umi itu menemukan sendiri solusi-solusi yang terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian beliau juga bahkan sudah menyusun rencana Pak untuk implementasi dari rencana aksi dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi ini. Jadi beliau tadi sudah menyusun rencana gitu yang akan diaplikasikan untuk meningkatkan untuk menggali potensi dan keberminatan peserta didik. Kan ini juga tahun ajaran baru, Pak. Jadi beliau tadi juga menyampaikan kalau mau diterapkan sesegera mungkin gitu. Kalau saya boleh izin menyampaikan Bu, hasil pengamatan saya tadi Bu. Jadi pada saat Ibu tadi melaksanakan proses coaching Bu, menurut saya dari alurnya itu memang sudah berjalan Bu, sesuai juga dengan alur cerita Bu. Jadi kan ada tujuan tadi, kemudian Ibu ada mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan sampai tanggung jawab tadi kan Bu. Nah terus Ibu juga tadi saya lihat bisa Bu menurut saya menggali informasi atau menggali potensi kepada coach dengan pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot sih Bu. Nah kemudian saya amati juga tadi Ibu juga sudah berusaha menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat asumsi ya Bu. Jadi prinsip coaching pun menurut saya sudah Ibu laksanakan dengan bagus. Dan tadi juga jalan yang namanya tadi ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga Ibu juga sudah memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Nah kemudian Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi dari hasil coaching tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, ini terkait dengan kemampuan komunikasi Pak. Kemampuan komunikasi yang saya miliki itu saya ingin terkadang saya itu kalau melakukan komunikasi ini masih kurang efektif Pak. Jadi saya ingin mengembangkan untuk kemampuan komunikasi yang efektif gitu Pak. Nah, kemudian Bu, saya izin bertanya lagi Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu tadi pada saat melaksanakan coaching? Perasaan saya itu awalnya itu deg-degan karena kan saya merasa saya belum memiliki kompetensi itu gitu, sehingga nanti saya takutnya pada saat pelaksanaan coaching ini tidak berjalan dengan lancar gitu Pak. Jadinya awalnya itu deg-degan, kemudian setelah proses coaching ini berjalan, saya merasa senang Pak ketika coach yang saya coaching tadi itu beliau menemukan sendiri menemukan sendiri solusi-solusi yang akan beliau lakukan, kemudian beliau bisa menyusun rencana aksi yang akan beliau lakukan, kemudian beliau juga bisa berkomitmen terhadap rencana-rencana aksi yang telah beliau susun seperti itu. Jadi saya tuh ada kebanggaan sendiri gitu loh Pak. Ini bertanya satu lagi Bu, kalau menurut Ibu nih kesimpulan dari kegiatan coaching tadi apa? Kesimpulannya tadi itu saya tuh melakukan coaching dengan Ibu Umi kan Pak, terkait dengan permasalahan beliau untuk menggali minat dan bakat peserta didik dalam bidang olahraga. Terus kemudian tadi Ibu Umi juga sudah bisa menyusun solusi atas permasalahan beliau sendiri Pak. Beliau bisa menyusun solusi, kemudian beliau juga bisa menyusun rencana yang akan beliau lakukan, kemudian beliau juga bisa berkomitmen terhadap rencana itu. Terus kemudian dari situ saya juga belajar Pak, ternyata seperti ini cara-cara menggali potensi, minat dan bakat peserta didik dalam bidang olahraga. Artinya juga mungkin ya bisa saya terapkan di sekolah saya. Jadi kami tadi itu sharing aja. Saya juga dapat ilmunya,
luar biasa Bu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga di lain kesempatan mungkin kita bisa juga nanti bertukar ya Bu. Mungkin bisa juga nanti. Oh iya, sama proses observasi ini saya juga jadi tahu gitu Pak, kelemahan saya, terus kemudian apa yang nantinya bisa saya tingkatkan gitu. Terima kasih loh Pak atas waktunya Pak. Jadi semoga ya Bu di lain kesempatan kita bisa bertukar nanti misalnya Iya. ibu yang mau observasi saya misalnya Bu. Bisa Pak. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.